Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Muhammad Haji Hidayatullah, Teknik Elektro 2024 dengan NPM 2406360754. Hari ini saya akan membahas CC saya untuk case study modul 02 yang berisi tentang pertambahan, pengurangan, perkalian, dan transport dari sebuah matriks. Langsung saja kita ke bagian kode saya. Nah, saya sudah mendapatkan output sesuai yang diminta di dalam case study. Nah, pertama adalah kita memasukkan kode include stdio_h. Ini adalah fungsi untuk pustaka standar untuk input output di dalam bahasa C. Kemudian kita hashtag define m100. Ini adalah untuk mendefinisikan bahwa matriks tidak boleh lebih dari maksimal 100. Kemudian selanjutnya kita mencari untuk membuat user bisa memasukkan angka-angka dalam matriks tersebut. Kita menggunakan fungsi dari void input matrix, float matrix, m integer s, print masukin angka-angka yang diinginkan untuk matriks A, integer i, j, semikolon. Dan kita menggunakan nested loop for untuk bisa membaca elemen baris demi baris untuk menyimpannya dalam matriks. Nah, itu selanjutnya adalah for i sama dengan 0 titik semikolon i kurang dari s semikolon i plus plus, for j sama dengan 0 semikolon j kurang dari s semikolon j plus plus. Kemudian untuk bisa membaca angka-angka yang telah dimasukkan tersebut, kita menggunakan scanf %f dan matriks ij. Kemudian untuk perkaliannya, fungsi void multiply matrix, float matrix, m integer s, integer i. Menggunakan nested loop lagi, yaitu for i sama dengan 0 semikolon i kurang dari s semikolon i plus plus. Kenapa di sini matriks i? Karena diagonal utama itu adalah kayak 0,0, 1,1, 2,2, makanya diagonal utamanya itu adalah matriks i dikali 2. Kemudian untuk pengurangan dan pertambahan, di sini saya menggunakan ketika j sama dengan kurang j lebih dari i, matriks i j akan ditambah 0,3. Kenapa bisa gitu? Kita bisa lihat kalau di diagonal atas terlihat bahwa misalkan 2 berada di 0,1. 1 itu kita anggap j, 0 itu kita anggap i karena baris kolom. Nah, j itu lebih besar dari i kan, 1 lebih besar dari 0 kan. Nah, di 2 itu nanti akan ditambah, terus selanjutnya di 0,3 juga 3 lebih besar daripada 0, di 0,2 juga lebih besar 3 yang 0,2 di 3, sehingga nanti saat itu akan ditambah karena sesuai yang diperintah tadi, kalau j lebih besar dari i maka elemen matriks tersebut akan ditambah dengan 0,3. Nah, untuk j kurang dari i nanti akan dikurang. Mengapa bisa gitu? Itu juga di diagonal bawah. Di diagonal bawah itu di 2.1, 2.1, di 2.0 sama di 3.0. Itu merupakan i-nya lebih besar daripada j, atau barisnya kolomnya lebih besar daripada barisnya. Sehingga di bagian tersebut nanti akan dikurangin 0,2. Selanjutnya kodenya kita bisa menggunakan void add subtract matrix, float matrix, m integer s, integer i, j semikolon, for nested loop lagi itu for i sama dengan 0 semikolon i kurang dari s semikolon i plus plus, for j sama dengan 0 j sama dengan kurang dari s semikolon j plus plus. For if j lebih dari i, matriks ij akan ditambah 0,3
Jika J kurang dari I, matriks IJ akan dikurang 0,2. Selanjutnya untuk mentranspos dari matriks A ke matriks B, yaitu dari matriks yang tadi kita dapatkan sehingga nanti hasilnya akan ditransposkan, kita bisa menggunakan fungsi void transpose matrix, void matrix mm, void result mm, integer s, integer I, j semikolon, menggunakan loop lagi, yaitu I sama dengan 0, semikolon I kurang dari s, semikolon I plus plus, for j sama dengan 0, semikolon j kurang dari s, semikolon j plus plus, result j sama dengan ji sama dengan matriks ij. Kenapa itu dibalik? Karena transpose adalah kebalikan dari baris dan kolom, sehingga yang tadi baris i diubah jadi j, dan kolom yang tadi sedangkan tadi yang kolom i sekarang diubah jadi baris jadi i, sedangkan kalau tadi baris j sekarang diubah jadi kolom i. Nah, kemudian untuk bisa matriks tersebut cetak dengan rapi, kita bisa menggunakan void print matrix, float matrix mm, integer s, integer I, j, semikolon for I sama dengan 0, semikolon I kurang dari s, semikolon I plus plus. Nah, ini untuk mencetak hasil matriksnya yang tadi. Kemudian setelah itu kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan integer main, integer s, float matrix A, m, matrix B, mm. Nah, kemudian kita suruh pengguna atau user untuk memasukkan ukuran matriks yang mereka inginkan, misalnya 3, 4, 5, 6, tapi maksimalnya hanya 100. Kemudian setelah kita meminta pengguna untuk ngeprint, kita harus melanjutkan dengan scanf %d. Kenapa pakai d? Karena itu merupakan blank integer. Dan s ini buat penandanya. Dan setelah itu kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang di atas. Kita panggil misalnya input matrix, buka kurung matrix, s, kemudian add subtract matrix, buka kurung matrix A, s, semikolon, multiply matrix untuk memanggil perkalian matrix yang tadi di atas, jadi buka kolom matrix A kali S, semikolon, memanggil fungsi transpose matrix di atas, kita bisa menggunakan transpose matrix, buka kurung matrix A, matrix B, S, semikolon, memprint hasil dari pertambahan, pengurangan, perkalian, dan transpose matrix tersebut. Kemudian kode terakhir yaitu return none, berarti kembali ke awal. Kemudian sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kode-kode yang saya gunakan untuk menyelesaikan case study ini. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.